guys, kembali lagi di channel Diary si Cherry. Kali ini aku mau share ke kalian pengalaman aku pakai iPhone SE generasi pertama yang aku pakai di tahun 2017 sampai dengan sekarang. iPhone ini berukuran 4 inch dengan bagian depan terbuat dari Gorilla Glass atau kaca Gorilla dan bagian belakangnya serta framenya terbuat dari aluminium. Seperti inilah kondisi fisik dari iPhone SE generasi pertama dengan pemakaian selama 4 tahun, di mana tempered glass yang sudah retak di bagian kanan atas ya karena sering jatuh. Dan juga yang dekat dengan home button, tempered glassnya juga retak. Untuk tombol yang ada di samping seperti tombol volume up and down serta tombol silent juga masih aman, serta tombol yang di bagian atas juga masih aman. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini ya, karena keseringan juga dipakein case dan jarang dibersihin, jadinya banyak kayak kotoran-kotoran gitu deh. Layar iPhone SE ini merupakan jenis IPS LCD dan sekarang di layarnya udah nggak rata warnanya karena pernah dan sering kena air. IPS LCD ini biaya produksinya lebih murah dibandingkan dengan layar AMOLED dan lebih tahan lama, tetapi kontras warnanya itu kurang baik kalau dibandingkan dengan layar AMOLED. Untuk resolusi HP ini yaitu 640x1136 pixel, di mana semakin tinggi resolusi layar maka semakin jelas gambar yang dihasilkan. Dan memiliki 326 ppi, di mana semakin tinggi nilai ppi maka kualitas gambar lebih tajam. Jadi menurutku untuk layar iPhone SE ini masih sangat bisa ditoleransi kalau misalnya buat scroll IG lah ya, walaupun tempered glassnya udah pecah, terus warnanya jadi nggak rata gitu. Untuk ukuran iPhone SE ini tuh sama persis kayak iPhone 5 atau iPhone 5s ya, enak banget kalau misalnya digenggam dengan satu tangan. Seperti inilah perbedaan ukuran dari iPhone SE 2016 dengan iPhone XR, di mana iPhone XR ini memiliki ukuran 6,1 inch. Sedangkan kalau pakai iPhone XR ini dengan menggunakan satu tangan itu menurutku agak sulit dan agak susah sih ya. Dan juga berat HP ini yaitu 113 gram, dimana ini enteng banget dan gampang banget kalau misalnya mau disakuin. Ukuran SIM-nya adalah nano SIM dan ini tuh single SIM ya. Jaringan yang tersedia yaitu ada 2G, 3G, dan LTE atau 4G. Untuk iOS yang digunakan sekarang yaitu 14,6 dan masih bisa diupdate lagi sampai yang terakhir yaitu 14,7 dan mungkin bisa sampai iOS 15. Untuk chipset yang digunakan adalah seri A9, di mana dipakai juga di iPhone 6s dan 6s Plus. Memori iPhone SE ini adalah 64GB dengan RAM ukuran 2GB. Dari 64GB sudah terpakai 43,7GB dengan yang paling banyak adalah file foto dan video. Kemudian ada beberapa aplikasi juga dan sebenarnya sebagian besar itu udah dihapusin dan untuk sistemnya sendiri itu ukurannya 6GB. Dan ternyata space yang older ini tuh masih termasuk banyak, 5GB. Sebenarnya di galeri itu fotonya itu yang sekarang itu udah 22 ribuan foto. Dan beberapa udah aku backup juga, dan ini hasil backupan aku ada 5.000 foto dan ini yang siap dihapus. Biasanya isinya itu foto-foto jualan, foto-foto untuk konten, sama untuk dokumentasi pribadi. Sebenarnya dari dulu tuh udah males banget kalau misalnya mau backup ke iCloud atau dipindahin ke laptop ya, dan sekarang itu aku mau coba backup pakai Google Foto. Dan ini tuh biasanya ada notification gitu kalau misalnya udah ke backup terus kita mau ngehapusin foto yang udah di backup itu. Sekarang kita cek bagian kameranya. Untuk kamera belakang ini memiliki ukuran 12 megapiksel dengan beberapa fitur, yaitu ada foto, square, lalu ini adalah panorama, dan ini adalah video, lalu slow motion, kemudian time lapse. Fitur di bagian atas juga itu ada pilihan flash, HDR, ini kita bisa auto atau mematikannya, auto on atau off ya. Terus itu ada live foto, terus ini adalah timer.
Dan kemudian ini adalah beberapa filter yang ada di iPhone SE. Ini adalah perbedaan menggunakan HDR, tanpa HDR, dan efek vivid. Kita langsung cek aja di settingan kameranya. Ini adalah yang video, dia bisa sampai 4K dengan 30 frame per second. Tapi biasanya aku default ke 720 pixel dengan 30 fps. Untuk yang slow motionnya itu ada 720 pixel dan 1080 pixel dengan 120 fps dan 240 fps. Untuk scan QR codes juga masih bisa dan masih berfungsi. Sekarang kita ke kamera depannya dengan ukuran 1,2 megapiksel, memiliki fitur square juga. Terus ini panorama nggak bisa ya, ini balik lagi ke kamera belakang. Terus ada video juga dengan 720 piksel dengan 30 fps. Dan di bagian atasnya juga ada fitur flash, HDR, terus live photo, terus timer juga, dan beberapa efek. Ini adalah contoh-contohnya. Yang paling kiri itu adalah yang original dan yang sebelahnya itu adalah yang memakai efek. Untuk speakernya itu ada di bawah dan hanya ada satu speaker ya yang ada di bawah, tidak ada yang di atas. Sedangkan di situ juga ada audio jacknya juga. Dan menurutku untuk kualitas suaranya juga masih bagus. Untuk sensor yang ada di iPhone SE ini seperti fingerprint, ini kadang-kadang cepat, kadang-kadang juga agak lemot ya. Kalau ini pas lagi cepat aja sih. Selain itu juga ada akselerometernya, terus ada kompasnya juga, tapi ini lagi nggak ke-install. Kemudian sensor gironya untuk simulasi gerakan, kalau misalnya buat main game masih aman juga. Halo Siri. Halo. Dan sensor untuk Siri-nya juga masih berfungsi ya. Lanjut kita lihat yang bagian terakhir, yaitu adalah bagian baterai. Jadi di situ keterangannya udah servis ya di baterai health-nya, dan sekarang kapasitas baterai kapasitasnya itu adalah 72%. Jadi untuk baterainya itu udah low bat banget dan perlu diganti. Jadi tuh sebenarnya ini tuh kapasitas 72% tuh udah lama, terus udah sering lowbat, jadi kemana-mana tuh harus bawa power bank, harus bawa charger, karena bakalan bisa ngecas berkali-kali. Dan juga sering mati tiba-tiba. Walaupun diubah ke low power mode itu nggak ngefek apa-apa, ya cepet habis juga. Dan untuk ukuran baterainya, kalau normal itu 1624 mAh. Dan biar lebih nyaman juga dipegang, HP ini aku pakein case ya. Ini udah lama aku belinya. Kalau misalnya tanpa case itu tuh HP-nya panas, terus kayak tajam gitu sih. Dan sekarang HP ini paling cuma buat buka Instagram, terus buka YouTube, terus edit video doang. Tapi sebenarnya ini jarang banget dipakai sih. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye.